mengingatkan kita bahwa masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Karena ada yang protes. Tapi kita semua sadar bahwa masjid tidak sekedar tempat untuk ibadah mahdoh. Anies Baswedan mengisi ceramah tarawih di Masjid Salman ITB Bandung pada Sabtu 8 Maret 2025. Ribuan jemaah menghadiri acara ceramah bertajuk Demokrasi dan Berpikir Kritis tersebut. Sebelum mengisi ceramah, Anies mengenang keberadaan Masjid Salman. Menurutnya, masjid ini merupakan simbol perjuangan yang dicatat dengan tinta emas oleh mahasiswa dan para alumninya. Anies juga mengingat masa-masa saat masih menjadi mahasiswa yang kerap berkunjung ke Masjid Salman, meski biasanya datang pada siang hari. Ternyata malam ini datang suasana remang-remang, bukan karena efisiensi listrik agak redup, tapi bagian imam terang. Di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana ada efisiensi. Celoteh Anies disambut tawa dan tepuk tangan jamaah. Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta ini menekankan bahwa sejak zaman Rasulullah, masjid bukan hanya tempat untuk sujud dan berdoa. Jika ada yang mengatakan masjid hanya tempat sujud dan doa, itu keliru, ujar Anies seolah menyindir seorang menteri. Anies juga menanggapi pernyataan yang mempertanyakan fungsi masjid di luar ibadah. Katanya ada yang protes, tapi kita semua sadar bahwa masjid bukan sekedar tempat ibadah mahdoh. Masjid selalu mengikuti perkembangan zaman. Masjid ini membaca perubahan zaman dan harus mengantisipasi perubahan zaman, imbunya. Pernyataan Anies ini mengingatkan pada kritik Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni, menteri dari PSI, partai yang sebelumnya menyindir isi ceramah Anies di Masjid Kampus UGM Yogyakarta. Melalui akun X pribadinya, Raja Juli Antoni sang menteri mengunggah berita terkait ceramah Anies yang disebut-sebut penuh sindiran terhadap pemerintah. Dalam cuitannya, si Raja Juli Antoni menilai Anies memanfaatkan masjid sebagai tempat untuk menyampaikan sindiran politik. Masjid tempat ibadah, masjid tempat sindir politik. Ceramah penuh sindiran dari Anies Baswedan di kampus UGM, tulis si Raja Juli Antoni. Cuitan tersebut sontak menuai reaksi keras dari warganet. Alih-alih mendapat dukungan, unggahan Raja Juli Antoni justru menjadi bulan-bulanan warganet. Di platform X banyak yang membela Anies Baswedan dan mengkritik pandangan sang menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Maryam Abdillah dari Panggilannya? Maryam dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya terima kasih. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Dan umumnya sumber masalah ini berasal dari bagian pemerintahan. Namun, apakah masalah yang terjadi hanya dari pusat pemerintahan, tidak berasal dari pola pikir masyarakatnya? Jadi, bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdidik, tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang sudah terlambat belajar. Terima kasih. Top betul Anda ini. Oke, makasih Maryam. Kelas berapa Maryam? Kelas 10. Kelas. Anda Maryam dari Magelang? Iya. Naik apa ke sini? Saya sama kakak, tapi kakak lagi kerja. Jadi naik apa? Motor.
naik motor. Iya, Pak. Di Boncengan naik motor. Iya. Dari Magelang. Iya. Khusus untuk hadir di sini. Iya. Masya Allah. Makasih Mariam. Tepuk tangan buat Mariam. Terima kasih. Mariam, nanti turun bawah ya. Siapa? Nanti kita ketemu ya. Oke. Dah ya, cukup. Ini pertanyaan terakhir dari Mariam ini menyatakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi gak di dalam pemerintah ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap kali ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengajak? Begini teman-teman sekalian. Kita jalan saja dengan rencana. Mariam punya rencana, kita semua punya rencana. Rencana kita untuk hidup lebih baik di tingkat individu, kalau diakumulasi dia akan membuat bangsa kita lebih baik. Jadi walaupun di pemerintahan ada masalah A, B, C, D, E, F, G, pastikan kegiatan Anda masing-masing adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif, kegiatan yang berikan manfaat, karena itu membuat akumulasi kebaikan. Jadi pesan saya itu. Nah nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, untuk ini bukan pilpres aja, DPRD, kan DPRD kabupaten, kota, DPR RI, pilkada, gubernur, wali kota, bupati, manfaatkan kesempatan itu. Dan di sini indahnya demokrasi. Demokrasi itu membatasi lingkup wilayah kekuasaan, dibatasi. Dan dibatasi durasinya. 1 periode, maksimal 2 periode, itu dibatasi. Dan ini diikat dengan konstitusi, inilah demokrasi. Sehingga ketika rakyat salah pilih, ya 1 periode. Sesudah itu bisa dikoreksi. Itulah indahnya demokrasi. Karena itulah penting bagi kita untuk rasional. Jadi buat Mariam, untuk masyarakat, Anda ajak kegiatan kebaikan. Tapi untuk pemerintahan, kalau Anda melihat di kabupaten, di kota, di provinsi tidak berjalan baik tingkat nasional, pastikan jangan dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Ya. Dan itulah demokrasi. Tapi bila berjalan dengan baik, maka pilih pada pemilu berikutnya supaya demokrasi berjalan baik. Cuman akhir-akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah, itu tanda-tanda matinya demokrasi. Ini karena di kampus saya tambahin ya. Tambahin. Apa tanda-tanda demokrasi? Satu, adanya oposisi. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Nah, mahasiswa punya tugas menjaga 3 ini supaya tetap hidup. Kalau mau mematikan demokrasi, ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener gak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat itu untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Ya. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke? Nah, ini teman-teman 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga, dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi.